Shalom, jemaat yang kekasih, selamat pagi dan selamat Paskah. Kita berada di Minggu Paskah untuk merayakan akan kebangkitan Kristus. Dan biarlah ibadah Paskah ini membawa berkat di tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Secara khusus bagi jemaat yang masih ada di rumah. Kita akan memulai akan ibadah kita ini, dan saya akan mengantar kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan di Minggu Paskah ini. Jemaat kekasih, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari jemaat yang ada di rumah, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kekal, di hari Minggu pagi ini memperingati akan kebangkitan-Mu ya Tuhan melalui ibadah Paskah. Kami mensyukuri apa yang boleh kami alami dan terjadi, dan biarlah lewat ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir nanti Tuhan memberkati bahkan kami yang masih ada di rumah ya Tuhan di masa pandemi ini. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah dengan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar di hari ucapan syukur kami dalam memperingati Paskah ini, Tuhan memberkati itu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kekal. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di hari Minggu Paskah ini, tepatnya di tanggal 4 April tahun 2021. Bacaan firman Tuhan itu terambil dari Injil Matius pasal yang ke-28. Jemaat yang ada di rumah, silakan kita buka Injil Matius pasal 28 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikian bunyi firman-Nya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan kita di hari Minggu Paskah ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu Paskah ini kita kembali diingatkan
untuk memperingati bagaimana peristiwa akan kebangkitan Kristus setelah kematiannya. Tetapi yang menjadi pokok pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini bagi kita, bahwa ada sesuatu yang membuat kita untuk lebih memahami, lebih untuk mengerti akan peristiwa kebangkitan Kristus ini sendiri. Karena Paskah itu adalah artinya gereja harus melihat peristiwa kebangkitan dan juga peristiwa kematian Yesus, yang kemudian kita ketahui dia berujung pada peristiwa yang namanya kebangkitan, yaitu Paskah yang kita rayakan pada minggu ini. Paskah di masa pandemi ini di tahun 2021 akan berbeda dengan Paskah tahun sebelumnya. Karena biasanya setelah kita beribadah Paskah, mensyukurin akan peristiwa kebangkitan Kristus, ya, kita bersukacita, bersukaria. Tapi di masa pandemi ini kita diingatkan untuk terus berhati-hati, karena virus corona ini belum berakhir. Bahkan Bapak Ibu yang masih di rumah pun tetap menjaga agar kita tetap kuat, imun kita ada, dan kita tetap menjaga 3M dan 5M yang anjuran daripada pemerintah itu sendiri. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi pagi-pagi benar pertama minggu itu setelah hari Sabat? Ada beberapa perempuan tadi dalam bacaan kita, dia memiliki keberanian beriman kepada Yesus, mendatangi tempat atau di mana Yesus itu dikubur. Nah, di situ dalam bacaan kita itu mereka mengalami hal yang sangat luar biasa. Mereka mengalami hal yang sangat luar biasa dan mungkin sangat mengejutkan bagi mereka. Apa yang terjadi? Karena ada peristiwa yang mengguncangkan mereka. Karena apa yang kita lihat di dalam bacaan kita, secara tiba-tiba ada terjadi gempa bumi yang begitu hebat di lingkungan kubur di mana Yesus berada. Nah, hal ini terjadi karena ada seorang malaikat turun dari surga, dari langit, menggulingkan batu penutup makam Yesus yang duduk, dan dia duduk di atasnya. Bapak Ibu, dalam sumber di dalam Perjanjian Baru, batu tempat menutup kubur Yesus itu beratnya itu 8 ton, Bapak Ibu. 8 ton, 3, 4, 5, 6 orang tidak akan mampu untuk menggeser. Tetapi dalam peristiwa ini, dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini, bahwa ada seorang malaikat yang turun dari langit, lalu dia menggulingkan batu itu, lalu dia duduk di atasnya. Ini suatu keajaiban sebenarnya. Tapi bagi kita orang percaya, jangan heran, karena itu bisa terjadi di luar batas kita sebagai manusia yang ada. Nah, dalam peristiwa itu apa yang kita lihat dalam bacaan kita tadi? Karena ada malaikat Tuhan turun dari surga, dari langit, menggulingkan batu penutup makam Yesus, lalu duduk di atasnya. Bahkan wajahnya dikatakan malaikat itu digambarkan berkilau. Dan ini yang membuat para penjaga kubur Yesus ini, mereka ketakutan. Bahkan dikatakan seperti orang mati tadi dalam bacaan kita ini. Nah, seperti lazimnya Bapak Ibu yang kasih, rata-rata saya mau katakan bahwa kitab Injil ini menampilkan peristiwa yang sama dengan seluk-beluk yang berlainan. Nah, tetapi bacaan kita di Injil Matius ini pasal 28, bahkan di ayat yang kedua dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Di ayat yang kedua itu, ini mau mengungkapkan sebenarnya ada kabar yang diberitakan dalam Injil Matius yang menjadi suatu sukacita besar bagi para perempuan dan juga murid-murid Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih, Injil Matius mau menekankan di sini bahwa Yesus kini sungguh-sungguh dia hidup, dan murid-muridnya dipesan, dikatakan tadi, agar pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihatnya. Di sana juga para murid akan ada dan bertemu dengan dia.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus ini mau menandai bahwa kita yang percaya saat ini harus tetap percaya bahwa apa yang terjadi dalam peristiwa itu bukan karena kehebatan manusia, tapi peristiwa itu terjadi karena Allah yang juga hadir untuk melaksanakan akan apa yang harus terjadi dan terlihat. Nah, oleh karena itu di sini kita melihat dalam peristiwa itu ada maknanya tentang kebangkitan Kristus, bahwa kematiannya itu adalah suatu realita yang amat akhir sebenarnya yang terjadi di Jumat Agung. Apalagi jika terjadi dengan orang-orang yang amat dekat dan sangat kita kasihi. Artinya gini, maksud saya, Bapak Ibu yang kasih, kematian itu sering kali membuat kita terlena atau sangat sedih, apalagi orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, murid-murid Yesus, perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Maria lain itu sangat dekat dengan Yesus. Nah, tetapi tidak ada keputusasaan bagi mereka, tidak ada kesedihan bagi mereka, karena apa yang dia telah nubuatkan sebelumnya itu semua itu terjadi. Oleh karena itu di sini memberikan makna bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa semua manusia nantinya itu semua akan mati. Nah, dalam proses kematian mereka ada yang berbeda-beda. Ada yang sakit sudah lama, ada yang tiba-tiba, ada yang ditabrak, atau mungkin ada yang jalan-jalan dan seterusnya. Tapi ingat bahwa di situ mengingatkan kita bahwa bagaimana hidup kita sebelumnya. Dia mengingatkan kita bahwa kita hidup ini semua atas kehendak daripada Allah. Nah, Tuhan Yesus sendiri pun dia rela untuk mati itu karena dia ingin merasakan dan bagaimana umat manusia itu untuk berbalik dari salah dan dosa mereka. Dia tidak memandang apakah dia kaya. Dia tidak memandang apakah dia miskin. Dia tidak memandang apakah dia mempunyai jabatan dan seterusnya. Tetapi kasih sayang dan kecintaan Yesus itulah yang dia nampakkan. Begitupun kita lihat para perempuan-perempuan tadi, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain terhadap Yesus sangat cinta mereka kepada Yesus. Karena mereka tahu dia adalah sang guru. Demikian kuat dan teguhnya mereka. Ini terbukti tadi yang mau saya katakan sebagaimana dikisahkan dalam peristiwa kebangkitan Yesus ini. Nah, oleh karena itu bagi kita sekarang umat Tuhan, dalam kehidupan kita tidak akan merasakan seperti murid-murid Yesus, baik Maria maupun Maria lain dan murid-murid yang lain. Tetapi kehadiran kita saat ini dalam hidup di tengah dunia ini, mari kita peduli dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Dan bagaimana kita menghayati bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu sendiri hendaknya semakin menguatkan kita sebenarnya. Semakin menguatkan kita untuk tetap setia, tekun, bahkan rajin melayani pekerjaan Tuhan. Nah, hal ini sebagaimana yang saya mau katakan teladan dari Maria tadi dalam konteks bacaan kita. Dengan teman-temannya yang selalu memiliki semangat, walaupun dia tahu Yesus sudah mati, tapi semangat mereka untuk berjumpa dan melayani terus ada. Mereka dianggap dalam konteks yang ada, bagaimana semangat mereka itu tidak terbatas, Bapak Ibu kasih. Namun demikian, ternyata mereka mendapat kehormatan sebagai orang yang pertama menjadi saksi dari kebangkitan. Dengan kata lain yang ingin saya katakan bahwa kalau kita tetap dipakai oleh Tuhan dalam melayani, teruslah bersemangat, jangan bersungut-sungut. Dari kisah Maria dan Maria Magdalena, apa yang terjadi? Mereka dipakai oleh Allah sebagai saksi kebangkitan Kristus. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita bersyukur melalui peristiwa kebangkitan Kristus yang kita rayakan di tahun 2021 ini. Dengan kata lain, saya hanya mau menguatkan kita semua
teruslah berkarya di tengah kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Teruslah bersemangat untuk terus ada dan melayani Tuhan dan juga dengan sesamanya. Karena ketika kita melakukan itu dalam ketulusan yang ada pada kita, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia akan memberkati kita, bahkan Dia akan terus ada bersama dengan kita, menjaga bahkan memelihara kita. Dan Dialah Paskah di tahun 2021 ini. Mari kita semua kembali dalam pemahaman yang benar ketika kita hadir bersama sebagai orang percaya, ketika kita hadir untuk mengikuti Kristus dalam hidup beriman kita. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin.